Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa ketemu kembali dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan berbagai kenikmatan dan bulan yang penuh dengan berbagai kebaikan, yakni bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus sa'adah, marhaban syahrul ibadah, marhaban ya khairu khalqillah. Selamat datang bulan suci Ramadan, selamat datang bulan yang dinanti-nanti, selamat datang bulan yang penuh dengan keberkahan, dan selamat datang bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan disebut dengan berbagai nama. Itu membuktikan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Para ulama menyebut Ramadan adalah sebagai syahrus siyam. Hal ini karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjadi perintah kepada kita semua kaum muslimin dan orang-orang yang beriman, bahwa saat Ramadan tiba, saat hilal sudah bisa dilihat, maka kita semua diwajibkan untuk melaksanakan puasa atau siyam. Apa itu siyam? Siyam ada al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i. Puasa itu adalah menahan diri dari makan, dari minum, dan dari berkumpul dengan istri minal fajri ilal maghribi, dari fajar hingga maghrib dengan syarat-syarat tertentu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebabnya Ramadan disebut dengan syahrus siyam. Kemudian yang kedua, Ramadan juga disebut dengan syahrus sa'adah atau bulan yang penuh dengan kenikmatan. Karena apa? Paling tidak, kata Rasulullah SAW, ada dua kenikmatan yang bakal dinikmati oleh orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah kenikmatan indal iftar, yaitu kenikmatan ketika kita sedang menunggu waktu beduk maghrib. Siapapun kita, ndak tua, ndak muda, ndak anak-anak, kalau sudah menjelang maghrib semuanya bakal bergembira. Semuanya senang, hati kita menjadi senang karena kita akan berbuka puasa. Dan kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirah. Jadi ada dua kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan puasa. Yang pertama adalah tadi indal iftar, dan yang kedua adalah inda liqa'i rabbi, ketika orang-orang yang puasa atau sho'imin, sho'imat nanti bertemu dengan Tuhannya di yaumul jaza. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Ramadan juga disebut dengan syahrul ibadah. Ramadan disebut dengan bulan ibadah karena pada Ramadan ini ibadah-ibadah dinilai dengan berlipat ganda. Amalan-amalan sunnah
dinilai seperti amalan-amalan wajib, dan amalan-amalan wajib dinilai dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sayang banget kalau pada bulan suci Ramadan ini tidak kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama melaksanakan siam Ramadan dan melaksanakan amalan-amalan sunnah yang lain seperti tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah dan sebagainya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, karena pada bulan Ramadan ini adalah awal di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu terjadi hanya pada bulan suci Ramadan. Tidak ada Lailatul Qadar itu diturunkan pada bulan Sya'ban, bulan Syawal, bulan haji dan sebagainya. Maka Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah menjadi pedoman, sumber hukum, sumber etika dari umat Islam. Dan ini adalah menjadi sumber hukum yang pertama. Termasuk kita melaksanakan puasa Ramadan, itu dasarnya adalah perintah Al-Quran. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita jadikan momentum Ramadan itu untuk belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai tuntunan hidup kita, agar kita mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dengan Al-Quran, dengan bimbingan Al-Quran, insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan hidup hari ini di dunia ini, dan kebahagiaan hidup di akhirat yang selama-lamanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin hati kita tentram hidup di dunia ini, sungguh pun banyak masalah yang kita hadapi. Mari dekatkan hati kita dengan senantiasa berzikir dan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran dan mendalami artinya, insya Allah hati ini akan menjadi damai, hati ini menjadi tenang. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada. Kemudian Ramadan juga disebut dengan Syahrul ibadah. Maksudnya bahwa Ramadan itu adalah bulan ibadah atau bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau juga disebut dengan bulan ampunan atau Syahrul Maghfirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awaluha rahmah, awsatuha maghfirah, wa akhiruha itqun minan nar. Ramadan adalah awalnya adalah bulan rahmah, bulan kasih sayang, dan pertengahannya adalah bulan maghfirah atau bulan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya adalah bulan pembebasan dari api neraka. Ramadan disebut dengan maghfirah karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan ibadah Ramadan, siam Ramadan, diniatkan dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk-petunjuk, menjauhi larangan-larangannya yang merusak dan membatalkan, insya Allah kita akan diampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan baik kemarin, dahulu, dan yang lalu-lalu.
Dengan demikian maka benarlah dikatakan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang membakar dosa, membakar segala hal yang jelek yang bisa menodai kesucian jiwa kita untuk kembali menjadi hamba-hamba Allah yang fitrah, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersih dari salah dan dosa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih yang benar datang dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.